Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihandi Rahmadanti dengan NIM 23-10201, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPD. Di sini saya akan membahas materi tentang gagasan pendidikan menurut tokoh-tokoh pendidikan. Adapun pokok-pokok yang akan dibahas yaitu gagasan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, gagasan pendidikan menurut Diyakara, dan gagasan pendidikan menurut Thomas Likona. Baiklah, mari sama-sama kita simak video pembahasannya. Pertama, gagasan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu dilaksanakan dalam rangka kesempurnaan hidup manusia. Sedangkan manusia memiliki daya jiwa, yaitu cipta, karsa, dan karya. Maka kesempurnaan hidup manusia itu jika terdapat pengembangan semua daya itu secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitik beratkan pada satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Ada dua kata kunci yang bisa dicermati dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, keseimbangan. Pendidikan seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai kebutuhan lahiriah seperti strata pendidikan, ijazah, gelar, dan pekerjaan, tetapi pendidikan harus mampu mengupayakan terbentuknya kecerdasan akal yang dibarengi dengan kecerdasan moral spiritual. Kedua, kebanggaan. Ada sebuah fenomena yang sudah lazim dipahami masyarakat kita mengenai Barat dan Timur. Jika orang Barat berkunjung ke Timur, maka mereka pasti akan meninggalkan jejak budaya Baratnya kepada kita. Sebaliknya, jika orang Timur yang berkunjung ke Barat, bukan jejak budayanya yang ditinggalkan, tetapi justru budaya Barat itu dibawanya pulang. Kedua, pemikiran Diyakara. Pemikiran Diyakara tentang pendidikan menekankan pada konsep hominisasi dan humanisasi. Menurut Diyakara, pendidikan harus memanusiakan manusia melalui proses hominisasi yang merupakan proses untuk menciptakan tingkat kemanusiaan dan humanisasi yang merupakan proses untuk menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan menurut Diyakara harus diarahkan pada pembentukan karakter manusia dan memuat pesan-pesan moral. Menurut Diyakara, pandangan tentang pendidikan sebagai homanisasi dan humanisasi melibatkan beberapa konsep utama. Pertama, homanisasi. Homanisasi merupakan proses untuk memanusiakan manusia muda sesuai dengan kodratnya. Dalam konteks pendidikan, Diyakara melihat pendidikan sebagai kegiatan sadar untuk memanusiakan manusia muda. Kedua, humanisasi. Humanisasi adalah proses untuk membentuk karakter manusia dan memperhatikan peranan vital kesatuan ayah, ibu, anak dalam pendidikan. Diyakara menekankan pentingnya pendidikan yang humanis dan mengajarkan nilai moral serta karakter. 3. Konsep pendidikan karakter menurut Thomas Likona. Pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu, warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai usaha secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sosial untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Pendidikan karakter menurut Thomas Likona mengandung 3 unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan. Pendidikan karakter tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada anak, tetapi lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang yang baik sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, dan mau melakukan yang baik. Jadi, pendidikan karakter ini membawa misi yang sama dengan pendidikan akhlak atau pendidikan moral. Thomas Likona menyebutkan 7 unsur karakter esensial dan utama yang harus ditanamkan kepada peserta didik yang meliputi ketulusan hati atau kejujuran, belas kasih, kegagahan, keberanian, kasih sayang, kontrol diri, dan kerjasama. Baiklah, itulah tadi video pembahasan saya tentang gagasan pendidikan menurut tokoh-tokoh pendidikan. Semoga video yang dapat saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.